Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Wildan Khairi dari kelas 4C dengan NIM 44432200089. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil BMC yang saya buat. Nah, sebelum masuk ke BMC saya, bisnis BMC atau bisnis model Canvas merupakan kerangka manajemen yang dibuat untuk merancang strategi bisnis yang akan dijalankan dengan 9 blok model bisnis. Nah, ini pertama kali diciptakan oleh Alexander Osterwalder, seorang entrepreneur asal Swiss pada tahun 2005. Dibuat dalam sebuah framework sederhana. Oke, langsung saja kita ke bisnis model Canvas saya, yaitu tentang bakso lava ikan payus. Nah, bisa dilihat di sini ada key partners, key activity, key research, value proportion, customer relationship, dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya di sini ada key partners yang pertama. Nah, di sini ada yang pertama nelayan dan pemasok ikan payus. Nah, jadi saya bekerja sama dengan nelayan lokal untuk memastikan pasokan ikan payus yang berkelanjutan. Mereka menyediakan ikan segar berkualitas tinggi yang menjadi bahan baku utama bakso lava ikan payus. Dan kami juga mendukung nelayan lokal, juga membantu meningkatkan ekonomi komunitas pesisir pantai. Selanjutnya yang kedua ada produsen bumbu dan rempah. Jadi pemasok bumbu dan rempah yang memastikan kualitas dan rasa autentik. Kolaborasi dengan produsen lokal maupun impor untuk mendapatkan bahan baku berkualitas tinggi yang konsisten. Selanjutnya ada distributor dan pengencer. Distributor dan pengencer. Nah, jaringan distributor dan pengecer yang membantu dalam distribusi produk ke berbagai pasar. Kerjasama dengan distributor regional dan nasional untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan memastikan ketersediaan produk di berbagai toko. Yang keempat ada platform e-commerce. Jadi kita juga bermitra dengan platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain, yaitu tujuannya untuk memperluas jangkauan pasar secara online gitu. Platform ini juga membantu mempermudah transaksi dan meningkatkan aksesibilitas produk bagi konsumen yang lebih luas. Selanjutnya ada key activity atau aktivitas utama. Yang pertama di sini ada pengumpulan dan pengolahan ikan payus. Jadi aktivitas utama meliputi penyimpanan kita beli ke pemasok ya atau nelayan, terus penyimpanan dan pengolahan ikan payus. Nah, pengolahan ini bisa termasuk membersihkan ikan payus, menggiling, dan mencampur ikan dengan bumbu sebelum dibentuk menjadi bakso. Yang kedua ini ada riset dan pengembangan produksi. Jadi saya melakukan penelitian untuk terus mengembangkan resep dan metode produksi bakso lava ikan payus. Itu fokus pada peningkatan kualitas, cita rasa, dan inovasi produk baru yang dapat menarik minat konsumen. Nah, salah satunya yang sekarang ini bakso lava ikan payus. Jadi kalau kayak bakso sapi, bakso ayam itu kan udah biasa. Nah, saya buatnya menggunakan bahan baku ikan payus. Selanjutnya ada produksi dan pengemasan. Nah, produksi dan pengemasan melibatkan pembuatan bakso memasukkan lava seperti keju atau saus pedas ke dalam bakso, dan pengemasan produk dalam kemasan yang menarik dan higienis.
Terus pemasaran dan promosi, itu saya menjalankan kampanye pemasaran melalui berbagai kanal seperti media sosial, dan juga kami melakukan promo termasuk diskon untuk pembelian berjumlah banyak gitu. Selanjutnya ada distribusi dan logistik. Nah, mengelola logistik untuk memastikan produk sampai ke pengecer dan pelanggan dengan baik. Ini termasuk penyimpanan yang tepat, transportasi, dan manajemen stok. Yang ketiga di sini ada kayak resource atau sumber daya utama. Sumber daya utama di sini ada ikan payus. Jadi sumber daya utama yang memastikan kelangsungan produksi, kualitas dan ketersediaan ikan payus sangat penting untuk menjaga standar produk. Selanjutnya ada fasilitas produksi. Nah, fasilitas produksi seperti alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat bakso gitu, seperti panci, kompor, dan lain sebagainya. Terus juga ada modal. Nah, dana yang dibutuhkan untuk operasional sehari-hari gitu. Kayak buat beli bahan baku, buat beli alat gitu. Terus juga ada jaringan distribusi. Nah, sistem yang untuk mendistribusikan produk ke berbagai pasar gitu. Jaringan ini kayak mencakup transportasinya ke pengecer atau ke konsumen. Terus di sini yang keempat ada value proportion atau proposisi nilai. Nah, yang pertama ada produk inovatif dan lezat. Bakso lava ikan payus menawarkan kombinasi rasa ikan yang gurih dengan sensasi lava keju atau saus pedas yang unik. Ini memberikan pengalaman makan bakso yang berbeda gitu. Terus juga bahan alami dan sehat. Nah, bakso kami yaitu menggunakan payus segar yang kaya akan protein dan omega 3. Terus juga yang ketiga, dukungan terhadap keberlanjutan. Nah, maksudnya di sini adalah memastikan bahwa ikan payus yang ditangkap dengan cara berkelanjutan, yaitu mendukung kelestarian lingkungan laut. Ini mencerminkan komitmen terhadap praktis bisnis yang bertanggung jawab. Jadi kayak maksudnya kayak sampai ikan payusnya punah gitu nggak sampai. Jadi ada aturannya. Terus juga memperdayakan komunitas nelayan. Dengan membeli ikan dari nelayan lokal, bisnis ini membantu meningkatkan perekonomian komunitas pesisir. Ini juga memberikan dampak positif, ya ini juga memberikan dampak sosial yang positif. Terus pengalaman kuliner yang unik, jadi menawarkan sesuatu yang baru dan berbeda di bakso pada umumnya. Ini juga menarik bagi konsumen yang suka mencoba makanan baru dan unik. Selanjutnya ada customer relation atau hubungan dengan pelanggan. Nah, yang pertama adalah layanan pelanggan yang responsif, yaitu memberikan dukungan pelanggan yang cepat dan efisien melalui telepon, email, dan media sosial. Menanggapi pertanyaan, keluhan, dan umpan balik dengan segera. Jadi singkatnya kita fast respon ke pelanggan dan cepat tanggap gitu mengenai kritik dan sarannya. Juga yang kedua ada program loyalitas dan diskon. Nah, menawarkan program loyalitas bagi pelanggan setia seperti kartu keanggotaan dan diskon khusus. Ini membantu membangun loyalitas dan retensi pelanggan. Selanjutnya yang ketiga ada kampanye media sosial dan komunitas. Membangun komunitas online melalui platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain gitu. Yang keempat ada testimoni dan ulasan pelanggan. Mengumpulkan dan menampilkan ulasan serta testimoni dari pelanggan yang puas untuk membangun kepercayaan calon pelanggan baru. Jadi kita juga
kasih lihat testimoni dari yang udah beli gitu. Yang keenam ada channels atau saluran. Yang pertama ada toko online dan platform jadi menjual produk melalui situs web resmi dan platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Kemungkinan pelanggan membeli dengan mudah dan nyaman, kawannya luas gitu, bisa dibeli oleh pelanggan di luar kota maupun di luar provinsi gitu. Yang kedua ada pengecer lokal dan supermarket. Menjual produk di toko fisik seperti supermarket, toko kelontong, dan pasar tradisional atau frozen food gitu. Selanjutnya ada media sosial dan situs web resmi. Media sosial kita juga kayak buat akun khusus ini bakso lava ikan payus gitu. Jadi itu tertera informasi kayak bakso ikan lava payus bertempat di mana, ada nomor terus juga ada eh, postingan berapa harganya gitu, dan apa aja yang menu yang tersedia di bakso lava ikan payus ini. Selanjutnya ada customer segments atau segmen pelanggan. Yang pertama di sini ada pecinta kuliner unik dan inovatif. Jadi konsumen yang senang mencoba makanan baru dan berbeda, mencari pengalaman kuliner yang menarik dan inovatif gitu. Yang kedua ada generasi milenial. Nah, jadi untuk generasi milenial ini yang kayak yang udah kisaran remaja sampai dewasa lah gitu. Dewasa bisa menjadi sasaran mereka gitu. Mengingat ini bakso bisa dinikmati semua kalangan gitu, kayak generasi milenial masuk, itu juga ada generasi Z apalagi gitu. Kalau misalnya viral, wah ini bisa melambung pesat ya, dikunjungi banyak dan orderannya melimpah gitu. Dan juga ini bisa dinikmati oleh anak-anak karena bakso lava ikan payus ini selain ada yang rasa pedas, juga ada yang rasa original dan keju gitu. Jadi cocok untuk anak-anak juga. Selanjutnya ada cost structure atau struktur biaya. Nah, yang pertama ada biaya ikan payus gitu. Biaya ikan payus kayak kita membeli bahan baku ikan payus dari nelayan atau pemasok ikan payus gitu. Yang kedua ada biaya produksi dan pengemasan. Biaya produksi dan pengemasan meliputi kita produksinya, beli bahan-bahan apa aja gitu. Terus juga kita menggiling bakso di pasar. Nah, itu masuk biaya, dan juga pengemasan. Karena kita juga menjual olahan frozen food gitu. Jadi kita dikemas oleh plastik gitu dan disedot gitu oksigennya biar tahan lama. Yang ketiga ada biaya distribusi dan logistik. Jadi biaya yang kalau kita ngirim ke berbagai kota atau provinsi gitu. Atau pengularan untuk transportasi lah istilahnya, logistik. Terus selanjutnya di sini ada revenue stream. Revenue stream itu atau aliran pendapatan. Yang pertama dari penjualan bakso lava ikan payus secara online gitu. Jadi kita dapat pendapatan dari hasil yang kita jual di platform online gitu. Yang kedua ada penjualan grosir kepada pengecer dan distributor. Nah, ini kita menjual ke kios-kios atau toko, khususnya di frozen food gitu. Kita memasok bakso lava ikan payus di sana. Yang ketiga penjualan dari kios bakso lava ikan paus. Nah, selain kita menjual online dan kita memasok ke distributor atau frozen food, kita juga ada toko utama atau toko langsung kios yang menjual bakso lava ikan payus gitu. Jadi kita ada 3 pendapatannya dari situ semua. Mungkin cukup sekian dari pemaparan saya tentang bisnis model kanvas bakso lava ikan payus.
Kalau ada yang kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.